Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ba'du, yang ketujuh adalah babu nawaqidul wudu, bab pembatal wudu. Fi dhabitan, di dalamnya ada dua dhabit. Yang pertama adalah dhabitul awal, dhabit yang pertama nawaqidul wudu khamsa. Ya, pembatal wudu itu ada lima. Yang pertama ada al-kharij min sabilain, yang keluar dari dua jalan. Ya, dari kubul ataupun dubur, seperti buang air besar, ya, air kecil, ya, keluar angin, ya, atau madi dan madi. Ya, adapun mani, ya, adapun mani itu adalah eh, najis besar, ya, bukan najis besar, hadas besar, ya, wajib mandi. Ini pembatal wudhu, bukan yang mengharuskan mandi. Dan ya, hadas besar juga mani itu membatalkan wudhu. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sesuatu yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu. Allah taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, "Au jaa ahadum minkum minal ghaid." Atau datang salah seorang di antara kalian dari buang air besar, ya. Lima rawal Safwan Ibnu Asal qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kami, idza kunna safaran, jika kami sabar, an la nanzi'a khifafana, untuk tidak melepas ya khuf kami, ya, salatata ayyamin wa layali yahunna, ketiga hari tiga malam, illa min janabatin, kecuali ya dari junub, ya, keluarnya mani disebabkan berhubungan badan. Walakin min ghaidin au baulin wa naumin, akan tetapi untuk ghaid, baulin, naumin jangan dilepas, cukup diusap. Ini menunjukkan bahwasanya ya al ghaid wa baulin wa naumin itu membatalkan wudu. Ya, adapun rih, Nabi SAW bersabda dari Abbad ibn Tamim, an ammihi, dari pamannya, annahu syaka ila Rasulullah SAW, dia mengadu kepada Nabi SAW, ar-rajul alladhi yukhayyilu ilaihi annahu yajidu syai'a fi salati, ya, seorang laki-laki yang berkhayal bahwasanya dia mendapatkan gangguan dalam salatnya seperti keluar angin. Maka Nabi SAW bersabda, la yantakil, jangan pindah, jangan tinggalkan salat, wala yansarif, jangan tinggalkan salat, hatta yasma sautan, sampai terdengar suara tut gitu. Ya, au yajida rihan, atau mencium bau yang tidak sedap. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Adapun madhi, ya, dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda ya tentang ya madhi. Ali berkata, kuntu rajulan madda'an, aku adalah laki-laki yang madda', ya, nafsu yang kuat, ya, terhadap istrinya. Ini adalah hal yang sangat ya dianjurkan. Wa kuntu astahyi an as'ala an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku malu bertanya kepada mertuaku, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima kani ibnati, di ya sesuai dengan kedudukan anaknya pada diriku, yaitu Fatimah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binti Muhammad. Amartu al-Miqdad ibni Aswad, aku merintahkan sahabatku Miqdad, ya, untuk bertanya, fasa'alahu, maka dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, yaghsilu dakarahu, hendaklah dia mencuci apa namanya kemaluannya, ya, bekasnya, hilangkan bekas madi tersebut, kemudian wayatawaddu, dan kemudian dia berwudu. Maka tak kala keluar madi, yang dia lakukan adalah mencucinya kemudian berwudu. Dan kenapa madi itu menjadi sebab untuk batalnya wudu, ya, yang keluar dari dua jalan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk cuci dan berwudu setelahnya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Ya. Sebelah yang mengisi Hamzah, dia nangis terus.
Nah, Ibnu Munzir ya, di sini Ibnu Munzir ya mengatakan ajma'u ala anna khurujal ghaid ya minad dubur ya, bahwasanya keluarnya kotoran dari dubur wa zawalul aqli dan hilangnya akal bi ay wajbi. Oh, wa ajma' ala anna khurujal ghaid min ad-dubur wa khurujul bauli min ad-dukur, dan keluarnya ya air kecil dari kemaluan, wa kadzalika al-mar'ah, begitu juga perempuan, wa khuruj al-maniyah, dan keluarnya mani dari ya kemaluan tersebut, wa khurujur rih min ad-dubur, keluarnya rih dari dubur, wa zawal al-aqli, hilangnya akal bi ay wajhin, dari sebab apapun, wa zal al-aqlu ahdathun ya hilangnya akal orang yang berhadas, kudu kullu wahidin minhuma at-tahar, ya seluruhnya itu membatalkan ya wudu ya, wa yujibu al-wudu'a, maka setelah itu ya setelah hilang penghalang tersebut maka wajib dia berwudu. Ini adalah ya di dalam kitab al-ijma' ya. Yang kedua adalah zawalul aqli ya taghtiyatuhu bi ighma'in aw naumin mustaghriqin, ya hilangnya akal atau ya taghtiyatuhu bi ighma'in, ya dia pingsan, aw naumin mustaghriqin, atau dia apa namanya tertidur nyenyak ya, maka ini membatalkan wudu ya. Nah, sesuai dengan ijma' tadi ya, bahwasanya ya naum, hilangnya akal itu membatalkan wudu. Sesuatu yang menghilangkan akal seperti pingsan, seperti gila, seperti tidur yang nyenyak, maka ini adalah membatalkan wudu. Nah, kenapa ya? Ya, ada hadis yang diriwayatkan Safwan bin Asal ya, al-mutaqaddim ya, yang sebelumnya ya, Nabi SAW bersabda, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, baik orang yang buang air besar, buang air kecil, ataupun tidur, maka tidur ini membatalkan wudhu. Dan yang semisal dengan tidur adalah tidur itu menghilangkan akal seseorang ya, dia menghilangkan kesadaran seseorang, maka gila ya, pingsan juga itu termasuk membatalkan wudhu ya. Wan Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi bin Abi Thalib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wika usahi al-ainani, mata kedua mata ini adalah mengikat ya dubur ya dubur, sehingga kentut itu enggak langsung keluar. Faman nama falyatawadda, maka siapa yang tidur mustaghriqin, tidur yang nyenyak, maka hendaknya dia berwudu. Dan dia enggak tahu ada apakah keluar atau tidak gitu. Lianna nauma madinnatul hadath faqama maqama kasairil madhanni ya, dikarenakan ya tidur itu apa namanya hukum asalnya dia itu membatalkan wudu ya, dikarenakan apa namanya tidak sadar dia apa yang terjadi pada saat dia wudu, apakah keluar rih atau tidak, ada keluar madhi atau tidak, dan sebagainya ya, maka dia wajib untuk berwudu. Yusharatu bin naumi an yakuna mustaghriqan, disyaratkan untuk orang yang tidur ya dalam tidur yang nyenyak, an ayyazula an sahibihi al-ihsasu, lima rawal Anas kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yanamuna thumma yusalluna wa la yatawadduun. Nah, di sini ya, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu tidur ya, mereka itu tertidur menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka. Kemudian mereka ya bangun untuk sholat dan mereka tidak berwudu. Ya. 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 Di sini menunjukkan bahwasanya ya, jika dia tidurnya tidak lelap, ia merasa bahwasanya tidak ada
hadas, ya, rih atau apapun yang keluar dari dua jalan tersebut, maka dia bisa langsung sholat tanpa berwudu. Gitu. Tapi untuk berhati-hati maka hendaklah kita berwudu. Karena pada saat Nabi SAW itu apa namanya, hmm, mereka menunggu Nabi SAW untuk mengimami mereka sholat, ya, mereka tidurnya itu tidaklah nyenyak. Ya. Tak kalau mereka tidur dengan nyenyak, tak mungkin pada saat Nabi SAW mengimami sholat, mereka langsung bisa bergerak sholat tanpa berwudu. Otomatis mereka dibanguni dulu semua. Masih ada riwayat yang menjelaskan bahwa mereka dibanguni. Nah, kemudian yang membatalkan wudu adalah masul farji bi batinil kaf, yaitu menyentuh kemaluan secara langsung. Ya, sesuai dengan hadis, ya, ya, Busrah bintu Sufwan, ya, annaha sami'at Rasulullah SAW. Dia mendengar Nabi SAW bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh secara langsung kemaluannya maka hendaklah dia wudu. Wa fil lafzin, dan lapas yang lain, "Man massa farjahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya berwudu. Dan nah, di sini Nabi SAW menggunakan lamul amr, lam al-mudhari makrun bil lamul amr, bil mudhari yang diikuti dengan lam amr. Nah, maka ini yaqtadil wujub. Karena apa? Al-amru yufidul wujub. Ya, maka wajib berwudu bagi siapa yang memegang kemaluannya. Wala yanqudu masu ghairil farji, dan selain dari farj itu tidak membatalkan wudu, ya. Ya. Karena apa? Di sini lapasnya itu adalah farj, bukan yang lainnya, ya. Di anna takhsis al-farj bihi dalilun. Dikarenakan di sini, ya, pengkhususan farj itu adalah dalil ala adamihi fiha siwahu. Ya, menunjukkan bahwasanya selain itu tidak membatalkan wudu. Nah, 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 dengan tangannya bibatinil kafi, dia menyentuh kemaluannya secara langsung, ini membatalkan wudu. Ya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW yang bersabda, man afdha biyadihi ila dzakari, siapa yang memegang, ya, kemaluannya, ya, laisa dunahu sitrun, enggak ada penghalang antara dia tangannya dengan kemaluannya, seperti celana kah, celana dalamnya kah, atau kain kah, ya, faqad wajaba alaihi wudu, maka wajib atasnya wudu. Ini adalah hadis, ya, sahih yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, ya, fil di dalam kitab al wa Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wa an Busra bin Sufwan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi falyatawadda. Siapa yang menyentuh, yang memegang kemaluannya, yang menggenggam kemaluannya, maka wajib dia berwudu. Wa qala Ibnu Munzir mengatakan ajma'a alladzina aujabu al-wudu'a min masil dzakar. Ya, sepakat, ya, para ulama, ya, atas wajibnya wudu, ya, bagi orang yang menyentuh kemaluannya ala ijabi al-wudu, ya, ala man massa dzakarahu bi batinil kafi amidan, ya, bagi orang yang memegang menyentuh kemaluannya, ya, ya, dengan kedua tangannya, ya, dengan telapak tangannya secara sengaja. Nah, selanjutnya yang keempat adalah akalu lahmil ibil, yaitu memakan daging unta. Ya. Lima rawal Jabir ibn Samrah, dari Jabir ibn Samrah, anna rajulan sa'ala Rasulullah SAW. Bahwasanya seorang laki-laki bertanya Nabi SAW, atawadda'u min lumil ghanam, apakah aku wudu dari selesai makan daging kambing? Qala in syi'ta fatawadda, jika engkau ingin wuduklah. Wa in syi'ta fala tatawadda. Maka ini sunnah, ya. Jika engkau ingin wuduklah, jika tidak maka tidak mengapa engkau tidak berwudu. Dan dia bertanya lagi, atawadda'u min lumil ibil, apakah aku harus berwudu dengan selesai makan daging unta? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am."
Fatawaddo, nah ini fil amar yufidul wujub. Maka wajib berwudu setelah makan daging unta. Jadi makan daging unta membatalkan wudu, ya. Minal luhumil ibil. Tawaddu, wudulah kau dari minum setelah makan daging unta. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Nabi SAW juga ya ditanya, ya, hadis yang diriwayatkan Barra bin Azib, su'ila Rasulullah SAW, Nabi SAW ditanya anil wudu'i minal lum'il ibil, ya, dari berwudu ya setelah makan daging unta. Faqala Nabi SAW bersabda, tawadda'u minha, wudu'lah kalian dengannya. Ini al-amru yufidul wujub, ya. Perintah menunjukkan kewajiban. Wa su'ila anil luhmil ghanam, dan Nabi SAW ditanya dengan ya daging kambing selainnya, ya. Waqala la tatawadda'u minha, jangan kalian berwudu darinya. Maka jika berwudu itu sunnah, jika tidak berwudu itu tidak mengapa. Ya. Dikarenakan mengulang wudu, menjaga wudu itu adalah sunnah dalam hadis yang lain. Wala farqa baina qalilihi wa katsiri. Tidak ada perbedaan antara memakan daging unta yang sedikit ataupun banyak. Ya. Wani'ihi, baik yang mentah, wan matbukhihi, ataupun yang sudah dimasak. Kemudian adalah al-tiqa'u al-khitanain, bertemunya dua kemaluan. Maka ya bertemunya dua kemaluan ini membatalkan wudu, ya. Maksudnya ke mana? Ya, muradu minat tiqa'il khitanain. Maksud dari bertemu dua khitan, ya, yibul hasabatil farj, yaitu kemaluan laki-laki, kepalanya itu ya tenggelam ke farj perempuan. Ya, falau massal khitan al khitana wa hasala al iltiqa'u min ghairi ilaji wal inzali fala ghusla, ya, ala wahidin minhuma bittifaq. Ya. Kalaulah ya cuman senggol-senggol saja, ya, kedua khitan tersebut, wa hasal iltiqa min ghairi ilaji, ya, ya, dan dihasilkan pertemuan, ya, min ghairi ilaji, tanpa keluarnya mani atau masuk ke dalam, wa inzalihi, dan masuk setelah itu keluarnya mani, fala ghusla ala wahidin minhuma, enggak ada ya mandi di antara keduanya, bittifaq, ya, sesuai dengan kesepakatan. Wa inna taqa al-khitanan wajib al-ghuslu. Apabila khitan tersebut masuk ke dalam, maka wajib dia mandi. Min babi aula yankudul wudu. Maka mandi saja diwajibkan, apalagi wudu. Maka yang lebih besar disuruh mandi, maka wudu mandi, ya, yang mengharuskan dia menghilangkan hadas besarnya, maka wudunya juga lebih berhak untuk batal. Lima rawa Abu Hurairah, ya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jalasa baina syu'aibi al-arba'," jika ya masuk, ya, kepala zakar, ya, ke kemaluan perempuan, ya, dan mereka sudah saling berusaha, ya, kedua paha itu bertemu, thumma jahadaha, kemudian mereka berusaha untuk ya bersenggama, faqad wajib al-ghusl, maka wajib dia mandi walaupun tidak keluar mani. Wa bi riwayat Abi Musa, dan riwayat Abi Musa, nah ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Setelahnya riwayat Abi Musa, idza jalasa baina su'abiha al-arba', jika ya bertemu empat paha, itu dia, empat. Jalasa baina su'abiha al-arba', ya, yaitu yang laki-laki dan perempuan, udah. Wa masal khitanu khitana, ya, masa ini bukan bersentuhan gitu aja, tapi masuk ke dalam kepalanya, ya, masuk.
faqad wajabal ghuslu, maka dia wajib mandi. Wa an Aisyah qalat qala Nabi sallallahu dari Aisyah ya berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jawaza al-khitan wal khitana." Jika ya kedua khitan itu sudah saling bertemu, ya, saling ya, seorang laki-laki dan perempuan saling menikmati. Wajib al-ghusl, telah wajib atasnya mandi, yaitu kepalanya udah masuk ke kemaluan perempuan. Dan yang terakhir adalah yang membatalkan wudu adalah ar-riddah min anil Islam, keluar murtadnya seorang dari Islam. Ya. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, "Lain asyrakta lahabatanna amaluk." Jika kalian membuat kesyirikan yang besar, yaitu beribadah kepada selain Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah, padahal Allah yang menciptakanmu, atau keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala yang lebih parah dari itu, maka hilanglah amalnya. Ya. Seluruh amalnya hilang termasuk wudunya juga batal. Ini adalah surah Az-Zumar ayat 22. Wa taharatu amalun. Tahara ya, wudu itu juga amal. Wa ya baqiyatun hukman tabtulu bimubtalatiha wa yajibu an tahbata bisyirk. Ya. Itu tahara itu adalah amal. Ya. Wa ya baqiyah hukman, dan tetap hukumnya, dan dia batal bimubtalatiha, dikarenakan batalnya Islam seseorang, fa yajibu an tahbata ya, bisyirk, maka hati-hatilah terhadap kesyirikan. Li'annaha ibadatun yufsiduha al-hadatha fa afsadaha asyirk. Dikarenakan ibadah ya merusaknya ya hadas. Hadas itu merusak suatu ibadah. Maka yang lebih parah adalah kesyirikan yang merusak seluruh ibadah. Kasolati wa tayammum, dan seperti salat dan tayammum. Lianna ridda hadatsun, dikarenakan keluar dari agama itu termasuk hadas. Ya. Wa idza ahdatsa lam tuqbal salatuhu, jika dia berhadas maka enggak terima salatnya. Bi ghairi wudu'in, tanpa wudu. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalullahu salatan ahadikum idza ahdatsa tawat. Tidak Allah terima salat di antara kalian ya barang siapa yang dia berhadas sampai dia berwudu. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah. Nah, itu dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Ya wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka kita harus menjaga Islam kita. Sebagaimana thaharah, kita lihat ini ada pembatalnya 1 2 3 4 5 6. Begitu juga keislaman seorang. Ada 10 pembatalnya. Maka kita harus pelajari 10 pembatalnya ya agar kita terhindar dari hal tersebut. Ya. Tidak seperti wudu, ya. Tak kala wudu kita batal, kita bisa mengulang wudu lagi. Adapun Islam kita tidak tahu ya sampai kapan kehidupan kita. Maka ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa ya. Keadaan kita seperti apapun, semiskin apapun kita, sekaya apapun, setinggi apapun jabatan kita, dan serendah apapun kedudukan kita di muka bumi ini, tetap pegang satu hal, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Naktabi wal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.